Bukan tidak penting zikir itu, penting. Zikir itu mulia, zikir itu penting, zikir itu agung. Cuman ilmu ini lebih daripada segalanya. Suatu hari Nabi masuk ke masjid. Di satu tempat kelompok orang yang mengajarkan ilmunya Allah. Di satu sisi ada orang kelompok berzikir. Lalu Nabi duduk kepada orang yang mengajarkan ilmunya Allah Ta'ala sambil beliau mengatakan, innama bu'ithu mu'allimah. Sesungguhnya aku diutus ini untuk mengajarkan ilmu. Demikian pula keagungan dari keagungan orang yang berilmu, fadilahnya begitu besar. Hadir di majlis seperti malam ini, Nabi menjelaskan lebih baik dibanding pian ini solat 1000 rakaat. Di samping ini ada masjid umpamanya Al-Madinah. Kelompok di masjid itu lagi salat, asyik salat sampai 1000 rakaat. Di sisi lain ada majlis ta'lim. Hadirnya pian di majlis ta'lim ini lebih baik, lebih afdal dibanding pian ini solat 1000 rakaat di Masjid Al-Munawwarah gitu. Makanya ilmu ini segalanya ada, tergantung niat pian. Kalau pian umpamanya datang ke majlis ini untuk menuntut ilmu sekaligus untuk obat penyakit pada diri pian, maka pian tidak bolehkan dari tempat ini kecuali pian mendapatkan obat di dalamnya. Ilmu ini bersumber dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu selain sumber petunjuk di dalamnya, Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Jadi jangan khawatir kalau pian duduk di majlis ini, sebelum berangkat garing, pulang insya Allah sembuh. Yang repot ini kalau sudah sampai di majlis ini guringan, itu yang repot. Jadi sekali lagi dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu tersebut. Sabar sejenak, maka pian akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tidak ada yang dapat menandingin kemuliaan dari kemuliaan orang yang berilmu. Itu tidak ada. Nabi-nabi itu mulia, seberataan itu dibekali ilmu oleh Allah Ta'ala. Orang yang mulia itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas dan istiqamah. Bukan hanya di dunia, orang yang mulia kelak di alam akhirat, di surganya Allah Ta'ala itu kelompok orang-orang yang berilmu. Di surga itu tempat orang mulia, tempat orang agung, tempatnya orang-orang yang telah diberikan kekhususian besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di surga.
Namun ada kelompok, kata Nabi, kelompok orang yang paling afdal, kelompok orang-orang yang diberikan kekhususiaan oleh Allah Ta'ala. Kelompok itu adalah ulama dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala ashrafi ahli jannah. Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian orang yang mulia di surganya Allah? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hum ulama ummati, itu adalah kelompok dari kelompok ulama umatku, kata Nabi. Jadi jangan khawatir kalau sudah berhubungan dengan ilmunya Allah Ta'ala ini semuanya mulia. Keluarganya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begawiannya dimuliakan, diberikan berkah, dibantu oleh Allah Subhanahu Ta'ala, anak turunannya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah berhubungan dengan ilmu ini, pencinta-pencintanya tidak ditinggalkan pula oleh Allah Ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Di zaman ini dibutuhkan ulama, dibutuhkan orang yang alim-alim. Sebab kalau kita ini tidak berpegang teguh dengan hukum Allah, hancur Indonesia ini. Allah ingatkan, wa'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hukum Allah, jangan kalian bercerai-berai. Kalau sudah pian berpegang teguh dengan hukum Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Keberkahan hidup akan pian rasakan. Kalau sudah hati itu tentram, damai, semuanya menjadi terarah dengan baik. Orang yang berilmu Allah muliakan. Orang yang mendukung perjuangannya, orang yang berilmu Allah muliakan. Coba pian lihat bagaimana ke Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini 7 orang beragama Islam, umat Nabi Allah Isa, berpegang teguh dengan Injil. Masuk satu desa, keluar desa, menyampaikan misi dakwah ilallah. Dari gangguan ini dan gangguan itu, jalan aja. Hidup di zaman rezim yang kejam, rezim yang jahat, zalim pada waktu itu. Rezim zalim itu memerintahkan untuk menangkap, mengeksekusi 7 orang alim tadi. Pemimpin ini zalim. Walaupun pemimpin itu zalim, tapi tidak berijazah palsu. Lihat bagaimanakah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka 7 orang Ashabul Kahfi. Allah hanya menyelamatkannya masuk ke dalam gua, guringan, bukan guringan di majelis. Ini kok sudah bicara guringan, nyaman aja di belakang. Alhamdulillah, berarti ulun diselamatkan ini. Maksudnya guringan itu Ashabul Kahfi. Ini bicara Ashabul Kahfi, bukan guringan di majelis. Allah tidurkan selama 309 tahun. Siapa yang sanggup tidur 309 tahun?